Di suatu hari di Kerajaan Wiroto, Senopati Kerajaan Wiroto menghadap sang raja. Tidak lain adalah Prabu Matswapati dengan Patih Kencoko, disusul penggawa Kerajaan Rajamala. Sinuwun aku mengaturkan sembah. Setelahnya hadir putra mahkota kerajaan yaitu Raden Seto dan disusul oleh saudara angkatnya Arya Nirbito. Aku senang melihatmu, nak. Bagus. Bopo paman, putramu mengaturkan sembah juga, Bopo. Arya Nirbito. Wah, kamu juga putraku. Hadir pula seorang pandita tua yang juga seorang pengelana bernama Resi Druwoso. Aku mengucapkan matur sembah nuwun atas jasamu yang telah memberikanku pelajaran selama ini, Bopo Guru Resi Druwoso. Iyo. Di hari itu, Prabu Matswapati telah menamatkan pelajarannya dan berterima kasih kepada Resi Druwoso. Namun, sebelum mereka berpisah, Prabu Matswapati meminta untuk diberikan saran agar dapat memiliki seorang putra lagi. Prabu Matswapati mengeluh karena ia hanya memiliki seorang putra saja. Sendiri maupun negeri ini. Karena itulah aku akan melanjutkan berkelana kembali. Tunggu sebentar. Tolong berikanlah kami saran agar kami dapat berputra lagi. Tidakkah engkau melihatnya? Kalau aku hanya memiliki seorang putra. Prabu Matswapati hanya memiliki seorang putra, yaitu Raden Seto, yang kini usianya telah menginjak 40 tahun, tetapi belum berkeluarga. Sehari-hari Raden Seto ia habiskan hanya untuk belajar dan berlatih meningkatkan kesaktiannya. Baiklah, Sinuwun, perintahkan permaisurimu untuk menghadap kemari. Aku akan meramalnya. Resi Druwoso menyatakan bersedia untuk memberikan saran kepada Prabu Matswapati. Ia meminta agar sang raja menghadirkan permaisurinya dan kemudian mengheningkan cipta sembari meramalnya. Nuwun sewu diajeng. Ketahuilah, Sinuwun, kamu akan mendapatkan 2 orang putra dan 1 orang putri. Tetapi ada syarat untuk mendapatkannya, Sinuwun. Cepat katakanlah, syarat apa yang harus kupenuhi? Putramu Raden Seto harus bersedia kembali menjadi seorang bayi. Nantinya akan terlahir 2 orang putra terlebih dahulu, sedangkan anak perempuanmu akan terlahir secara normal dari rahim Dewi Sudaksina beberapa puluh tahun mendatang, Sinuwun. Begitu. Prabu Matswapati kemudian menghadap kepada Raden Seto, menanyakan tentang ketersediaannya untuk dijadikan bayi kembali agar bisa memiliki seorang adik lagi. Raden Seto menyatakan untuk bersedia, tetapi dengan syarat ilmu dan kesaktiannya tidak menghilang. Agar kamu memiliki adik. Bopo, aku bersedia. Bila mana ilmu dan kekuatanku tidak lenyap. Kakak, kau bercanda? Mungkin iya. Kakak bersungguh-sungguh. Apapun akan kulakukan agar engkau bahagia, Ibu. Ilmu sungguh mulia, anakku Seto. Kemudian Resi Druwoso mengatakan jika ilmu dan kesaktian dari Raden Seto itu menghilang hanya untuk sementara waktu saja. Cucuku, kesaktian dan ilmumu itu akan hilang hanya sementara saja. Nanti ketika dewasa, hendaknya ia pergi untuk bertapa di Gunung Suhrini, dan setelahnya ilmu dan segala kesaktiannya dewasa kembali lagi kepada dirinya. Bertapalah di Gunung Suhrini, dan setelahnya ilmu dan segala kesaktianmu akan kembali kepada dirimu lagi. Tuku putuku. Mendengar penjelasan dari Resi Druwoso menjadikan Raden Seto menyatakan siap untuk dikembalikan kembali menjadi seorang bayi demi kebahagiaan kedua orang tuanya. Begitu baiklah. Kakak, ayo dimulai. Resi Druwoso kemudian kembali mengheningkan cipta sembari mengucapkan mantra-mantra. Perlahan-lahan tubuh dari Raden Seto menyusut semakin kecil dan mengecil hingga menjadi bayi. Setelah tubuhnya menyusut menjadi bayi, keajaiban terjadi.
Tubuh bayi tersebut berubah menjadi 3 orang bayi yang masing-masing berwarna putih, kuning, dan merah. Bayi-bayi itu kemudian diberi nama. Bayi yang berwarna putih ditetapkan sebagai yang paling tua dan diberi nama Raden Seto. Sementara bayi yang berwarna kuning diberikan nama Raden Utoro. Sedangkan bayi yang berwarna merah terakhir diberi nama yang warna Raden Wratsongko. merah ku beri nama Wratsongko. Resi Druwoso kemudian mengheningkan cipta sembari mengucapkan mantra kembali. Setelahnya, ia mengatakan sebuah ramalan. Kelak beberapa puluh tahun lagi, Dewi Sudaksina akan mengandung dan melahirkan si anak bungsu. Berapa puluh tahun Anak nanti bungsu Dewi itu nantinya Sudaksina akan berkelamin mengandung perempuan kembali dengan dan parasnya yang melahirkan anak cantik. bungsumu Sinuwun. Anak bungsumu itu berkelamin perempuan Dan ia memiliki memberikan paras saran yang agar kelak putrinya tersebut diberi nama Dewi Utari yang nantinya akan menurunkan raja-raja Aku dari tanah menyarankan Jawa. kepadamu agar ketika putrimu lahir, hendaknya Sinuwun memberikan nama Dewi Utari. Yang nantinya akan menurunkan raja-raja dari tanah Jawa. Prabu Matsyopati penasaran, kemudian bertanya kepada Resi Druwoso, Wahai mengapa Resi, putrinya lahir di masa kenapa depan? putriku Itu terlalu lahir lama. di Mengapa masa tidak depan? saat ini saja? Ketahuilah Sinuwun, Resi Druwoso pun menjelaskan tentang putrinya akan terlahir di masa depan bersamaan dengan kelahiran anak laki-laki yang akan menjadi putrimu akan jodohnya lahir kelak. bersamaan dengan lahirnya anak laki-laki yang juga akan menjadi jodohnya kelak. Anak laki-laki yang memiliki darah campuran dari bangsa Barata dan bangsa Yadawa. Dari pertemuannya dengan putrimu, nantinya akan melahirkan raja-raja dari tanah Jawa. Begitu Sinuwun. Nuwun sewu Resi Druwoso. Sejak kecil kami selalu bersama, bermain bersama, tumbuh dewasa bersama. Kami terasa seperti halnya saudara kandung. Sekarang Kang Mas Seto telah kembali menjadi bayi dan berubah menjadi 3. Resi Druwoso, aku sangat sedih karena kehilangan temanku sekaligus saudaraku itu. Bobo Prabu, izinkanlah aku untuk dikembalikan menjadi seorang bayi agar bisa menjadi kawan sepermainannya mereka bertiga. Resi Druwoso, tolong kabulkanlah keinginanku ini. Ya, begitulah Resi Druwoso guruku. Kabulkanlah keinginan keponakanku ini. Dia selalu menjadi teman sepermainan anakku Seto ketika kecil sampai dewasa hingga sekarang. Dia kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil, sehingga kami asuh selayaknya anak kandung kami. Ya, baiklah. Resi Druwoso merasa tersentuh hatinya. Ia akhirnya mengheningkan cipta kembali serta meramal nasib Arya Nirbito di masa depan. Dalam penglihatannya, Raden Seto, Raden Utoro, dan Raden Wratsongko akan tewas di pertempuran Kuruksetro. Sementara Arya Nirbito selamat. Arya Nirbito kemudian menjadi pewaris resmi di Kerajaan Wiroto, menggantikan Prabu Matsyopati. Setelahnya Resi Druwoso membuka mata batinnya. Namun dia tidak tega terkait ramalan yang dilihatnya. Ia bungkam sendiri. Rawatlah bayi ini selayaknya anak kandung kalian. Baiklah, matur sembah nuwun. Sinuwun, aku pamit untuk pergi berkelana. Inggih, berhati-hatilah. Ya, hilang.